Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman ya. Jadi XRP per hari ini mengalami rebound yang lumayan signifikan lah ya. Bitcoinnya juga naik dan kita lihat Fear and Greediness masih di sekitar 40-an. Tapi untuk ya market hari ini lumayan hijau lah teman-teman ya. Lebih enak lah dilihatnya daripada kemarin-kemarin. Ini ada yang belasan persen bahkan tadi mana tuh. Ini VET teman-teman ya, VET, kemudian ya beberapa altcoin lagi ya. Pokoknya range sekitar naik sekitar 3 sampai 15% lah. Cuman rata-rata masih sekitar 5%-an. Dan kemarin udah diupdate ya untuk Doge dan Shiba, berikut juga Solana. Jadi bisa ditonton di video kemarin ya buat teman-teman yang mungkin kelewatan. Ya kita lihat dulu untuk Bitcoin secara daily gimana. Ya secara daily kita lihat ya kemarin tuh koreksi sampai di sekitar $57.800. Ini adalah target pertamanya secara daily-nya. Dan sekarang lagi testing ya di trendline resistennya ya di sekitar $60.500, which is ini nice banget untuk Bitcoin. Hopefully dia mampu break teman-teman ya di sini setelah ada ABC corrective wave ya, kemudian up, reject dari MA21, testing SNR previous SNR, kemudian up, naik lagi ya. Jadi more or less kalau misalkan dia mampu closing di atas MA21 seperti ini, dia adanya pemantulan ataupun kenaikan setidaknya ya maybe di sekitar $62.000, $61.800 gitu ya. Ini rejection dari situ, retracement untuk lanjut naik di sekitar $63.300 sampai $64.000 untuk si Bitcoinnya. Ya jadi progresnya sekarang kita bisa lihat ya, ini adalah outlook yang kemarin saya sampaikan di video Bitcoin kemarin. Masih cukup oke ya untuk si Bitcoinnya. Tinggal kita lihat follow up dari Bitcoin, hopefully masih kuat untuk melanjutkan penguatannya ya. Dan yang menariknya sebelum saya bahas secara hourly ya, ini kan lagi ada salah satu virus nih ya, monkeypox ya atau cacar monyet. Ini lagi lumayan apa ya, bisa dibilang khawatir lah ya, dikhawatirkan ya. Apakah memang nanti menjadi serius, kemudian dari WHO-nya mau mengumumkan wah ini lagi kondisi genting dan lain sebagainya. Apakah nanti amit-amit ke depannya menyebar dan diterapkan lockdown dan lain sebagainya. Bisa aja kalau ini yang terjadi ya. Kemudian The Fed kan kita tahu ya mau memangkas suku bunga. Apakah akan terjadi hal yang serupa kalau kita lihat seperti peristiwa atau kejadian sebelumnya, teman-teman? Sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, seperti di sini. Di sini kan dia drop. Nah, ini kan karena COVID waktu itu. Ya, kemudian juga ini berangsur turun karena The Fed memangkas suku bunga. Apakah hal serupa akan terjadi di tahun ini? Ya, The Fed akan memangkas suku bunga malah drop diiringi dengan monkeypox. Tapi ya balik lagi ya. Di sini apakah memang dari virus ini sesignifikan itu ya digoreng-gorengnya atau tidak, teman-teman? Ya kalau itu udah sesignifikan itu, apakah memang digorengnya parah banget ataupun memang tingkat penyebarannya dan lain sebagainya itu signifikan banget yang akhirnya benar-benar harus diinjek duit ke market, akhirnya baru recovery yang cukup cepat. Ya kita sama sekali tidak tahu, teman-teman ya. Tapi ya kita bisa lihat dengan kondisi sekarang ya, hopefully lah untuk market itu secepat mungkin recovery. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, saya mau reminder sekali lagi, kalau memang ini digoreng lagi ya, digoreng ataupun penyebarannya itu lebih signifikan, plus juga The Fed mau cut rate, malah market merah merona, ya kita harus siap ya untuk market bisa drop kembali bahkan di bawah $50.000 ya. At least testing lagi nih sampai area bawahnya di sekitar $48.000 itu masih possible, atau bahkan $43.000 ya. Cuman yang saya infokan adalah ya setidaknya nih ya untuk jangka saat-saat inilah kita bahas secara teknikal yang masih wajar-wajar aja. Cuman nggak menutup kemungkinan untuk jangka menengahnya kalau ini bisa menjadi salah satu ancaman juga ya. Dan juga ada Fed cut rate kan di next meetingnya. Dan ya kita lihat juga untuk secara time frame hourly atau 4 jamnya gimana. Ini adalah outlook kemarin ya. Ini adalah outlook kemarin. Ini gimana nih cara bacanya? Ya, ini yang pertama adalah ketika memang dia retracement naik dulu. Nah, ini ketika dia naik dulu possible untuk reject. Tapi kalau misalkan dia memilih untuk lebih turun duluan gitu ya, turun duluan, ini adanya possible untuk pemantulan. Nah, pemantulannya kita yang nggak tahu seberapa kencangnya
Ya at least di sini dia udah testing. Ya ini adalah previous area demand dan kita bisa lihat juga SNR juga sebelumnya dan mendapatkan reaksi signifikan, dan per saat ini memang dia lagi testing di area strong resistannya nih teman-teman. Ya jadi at least kalau misalkan kita lihat di hourly time frame dari sini dia mampu break, setidaknya at least dia testing dulu ya di previous di sini. SNR juga testing di sini, any rejection di sini, retracement ya terhadap trend resistannya before dia lanjut up lagi, ongoing up lagi teman-teman. Ya jadi itu sedikit gambaran untuk si Bitcoin ya, ketika memang si Bitcoin mampu break ya, ketika momen break itulah ya teman-teman bisa manfaatkan ketika retracement atau berbalik ya, atau berbalik si Bitcoin ini malah koreksi dulu nih, reject dulu teman-teman, korektif dulu nih ya, berpotensi untuk visit lagi nih ke 59.400-an dolar before dia adanya reaksi. Hopefully kurang lebih seperti itu ya gambarannya teman-teman, yang nanyain untuk si Bitcoin seperti apa ya. Jadi udah clear lah ya, dia break duluan ya teman-teman bisa pantau ketika dia retracement. Tapi kalau dia breakdown duluan, kita bisa pantau ke previous SNR-nya di sekitar 59.400-an, 59.600-an dolar untuk si Bitcoin-nya secara hourly-nya. Gimana dengan XRP? Yes, XRP ini adalah outlook yang terakhir saya bagikan juga ya, udah cukup lama sepertinya. XRP ini ada AAV juga, hari ini naik lumayan juga ya AAV, cukup strong juga AAV, nice one. XRP kayak terakhir pembahasan itu waktu dia memenangkan persidangan. Ini ya 12 hari yang lalu teman-teman. Ini adalah outlook yang saya bagikan 12 hari yang lalu. So di sini kita bisa gunakan dua trendline resistance. Ini adalah top to the topnya, kemudian bagian bawahnya ini juga ada beberapa kali menjadi resistance and support juga ya, garis warna kuning ini. Dan so far sih terakhir kali dia up ya, going up, rejection dari trendline resistance yang paling atas, plus di sini adanya SNR juga ya di sekitar 0,64 dolar lah, kemudian rejection, drop ya, kemudian mantul lagi ini karena kasusnya ya, dia memenangkan kasusnya terhadap SEC, tapi masih reject lagi nih ya. Menariknya rejection terhadap previous area nih ya, ada area resistance plus juga trendline resistance ini garis warna putih. And then ya kita bisa lihat di sini gimana cara bacanya. Ini kalau misalkan dia breakout duluan, retest untuk lanjut naik. Tapi ya kalau memang dia reject duluan, maka possible dia testing ke previous resistance support di garis kuning, plus di sini adanya SNR juga di sekitar 0,54 sampai 0,55 dolar sekitar area itu. Dan ya dia udah visit, udah testing ya di box warna putih ini dan mendapatkan reaksi pemantulan. So tinggal kita lihat follow up-nya aja untuk si XRP. Karena kalau misalkan kita lihat juga di lower time frame ya, seperti time frame 4 jam gimana? 4 jam sebenarnya dia udah break dengan baik sekali teman-teman di sini. Tuh. Ya, kita hubungkan juga sebuah trendline support. Ya di sini adanya trendline resistance, ini trendline support ya, sebuah triangle pattern. Dia mampu break, retest. Nah, ini di follow up untuk lanjut naik lagi. Ya setidaknya dia akan testing ke previous high-nya dia lah di area sini teman-teman. Jadi sekitar 0,6153 sampai 0,6248 dolar. Itu dulu teman-teman. Ini mampu di break gak? Plus ini udah deket juga nih dengan trendline keramat. Ya once dia mampu break dari trendline keramat, ya mampu break ya berarti ya at least dia tembusin sampai 0,66, kemudian retracement lagi. Wah, itu possible banget untuk dia ngejar next target di atas 0,72 dolar. Ya jadi sekali lagi bisa dipantau untuk beberapa area krusial pada XRP. Tapi so far so good untuk si XRP ya, akhirnya dia mampu mengalami rebound yang lumayan signifikan. Dan ya sekarang PR-nya adalah dia lewatin dulu nih ya dua obstacle kuatnya. Once dia mampu break, retest, wah ini udah mantep lah. Setidaknya kita lebih bersemangat ya lihat si XRP. Jadi palingan itu teman-teman yang bisa saya update untuk Bitcoin dan juga XRP. Berikut juga dengan virus yang terbaru nih yang lagi hype atau diomongin, dan penyebarannya pun perlu diwaspadai ya sama kita semua. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit.